Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Ya, makin ramai ya orang berbicara tentang Mbak Imbong yang mengajukan gugatan cerai kepada istrinya Paula Verhoeven. Sebelum membahas lebih jauh, saya ingin membacakan ini kepada Anda semua terkait dengan seorang psikologi yang memantau perkembangan dari kasus ini. Saya ambil di sini dari Copilot ya. Ini judulnya bagus. Circle Mbak Imbong disebut bikin keruh. Psikolog dukung Paula Verhoeven membela diri. Harus di tempat semestinya. Oke, kita bacakan ya. Grid ID. Perceraian Mbak Imbong dan Paula Verhoeven menjadi salah satu perpisahan yang menghebohkan. Pada konferensi pers Mbak Imbong 8 Oktober 2024, Mbak Imbong menyebut bahwa Paula Verhoeven berselingkuh. Psikolog Rosmini atau Bunda Romi menyebutkan bahwa teman-teman Mbak Imbong yang ikut berkomentar justru memperkeruh suasana. Kalau saya lihatnya gini ya, orang kalau lagi deket sama seseorang seolah-olah jadi pembela. Itu biasa banget, jelas Bunda Romi dikutip dari Tribun News. Hadirnya komentar para teman tersebut justru membuat masalah sebenarnya tak terlihat jelas dan menimbulkan banyak spekulasi. Lalu kemudian menambahkan bumbu dan sebagainya. Kan gak tahu juga kenapa hal itu dugaan selingkuh terjadi. Kalau tambah digoreng oleh teman-temannya malah jadi pelik. Masalah utamanya nanti nggak kelihatan. Itu yang saya takutkan, ucapnya. Menurut Bunda Romi, hal tersebut tidak bisa dianggap remeh. Ini nggak main-main membicarakan soal keutuhan rumah tangga seseorang, tuturnya. Dia pun mendukung Paula Verhoeven untuk membela diri. Akan tetapi Bunda Romi menyebut Paula Verhoeven harus membela diri di tempat yang tepat. Boleh membela diri, tapi pada tempatnya. Nanti membela dirinya pada waktu sidang, tutupnya. Oke, ini bagus. Nah, teman-teman semua, kan banyak tuh yang beredar bahwa Paula Verhoeven selingkuh, kata si ini, kata si itu. Iya kan? Nah, setelah diberitakan begitu banyak media, apa respon Paula? Gak ada. Dia hanya membuat status-status di Instagramnya. Ya. Dia membuat status-status yang adem di Instagramnya. Inilah yang saya katakan. Bahwa karakter wanita itu ada yang meledak-ledak, ada. Begitu dituduh, enggak ini, langsung merespon dengan lebih meledak-ledak. Tapi ada karakter lain yang dimiliki oleh seorang wanita. Dia justru diam. Diam bukan berarti ia melakukan, bukan, salah. Diam itu ingin seberapa banyak orang yang berkomentar. Seberapa banyak orang yang mendukung dan seberapa banyak orang yang mencibir. Disitulah orang menilai situasi. Dan Paula Verhoeven juga ingin mempelajari seluk-beluk kunci-kunci yang akan dapat mematahkan tuduhan-tuduhan yang dibuat
oleh Mbak Im Wong dan circle-circle-nya. Psikolog tadi mengatakan bahwa justru circle-circle di sekitar Mbak Im Wong seolah-olah dia sahabat, seolah-olah dia membantu, justru malah bumbui, menggoreng-goreng, sehingga masalah menjadi runyam. Saya dari awal selalu mengatakan bahwa proses terkait dengan perceraian apabila dikarenakan perselingkuhan itu tidak mudah, harus dibuktikan yang namanya perselingkuhan. Yang dimaksud perselingkuhan itu haruslah nyata dan terbukti terjadi hubungan badan, hubungan seksual antara suami, antara istri kepada orang lain yang bukan pasangannya yang sah. Itu yang dimaksud dengan perselingkuhan. Kemudian Hotman Paris Hutapea, pengacara kondang, juga menambahkan bahwa untuk gugatan perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan itu tidak mudah. Haruslah terlebih dahulu perselingkuhannya dibuktikan. Untuk membuktikan perselingkuhan bukan hanya karena chat, bukan hanya karena jalan-jalan ke bioskop, bukan hanya karena jalan-jalan ke mall, tetapi harus dibuktikan bahwa keduanya masuk ke dalam kamar dan melakukan hubungan seksual. Itu kata Hotman Paris Hutapea. Semakin ke sini semakin banyak yang berbicara tentang perselingkuhan ini. Perselingkuhan dituduhkan kepada Paula Verhoeven terhadap orang yang justru dekat banget dengan Mbak Im Wong. Karyawan Mbak Im Wong, partner Mbak Im Wong, atau sahabat, atau apapun. Yang jelas dia orang dekat. Yang konon inisialnya N. Kalau N dan Paula Verhoeven tidak melakukan, pastilah nanti dia akan hadir di persidangan. Jadi diamnya Paula Verhoeven saat ini bukan berarti Paula Verhoeven melakukan perselingkuhan. Bukan. Semata-mata hanya ingin melihat sejauh mana orang-orang yang memberikan dukungan dan orang-orang yang berkomentar menohok. Dan yakinlah bahwa Paula Verhoeven akan membuktikan semuanya di pengadilan. Bagi diri saya tidak terlalu kenal tidak kenal bahkan secara pribadi dengan Paula Verhoeven. Saya juga tidak kenal secara pribadi dengan Mbak Im Wong. Saya hanya tahu dia adalah public figure yang kita bisa lihat tontonannya di media televisi dan media sosial. Jadi tidak ada kepentingan sedikit pun buat saya. Saya hanya mau ngambil makna dari persoalan ini. Ketika nanti ada orang lain yang membutuhkan persoalan ini, saya akan jadikan referensi. Ketika menuduh seseorang selingkuh, orang tersebut harus bisa membuktikan. Membuktikan bukan hanya sekedar chat, bukti transfer, atau rekaman CCTV, tapi harus dibuktikan bahwa mereka berselingkuh dan berhubungan seksual. Demikian.